Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wa ilahul akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, hadirin sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini di tanggal 19 atau 20 Syawal 1438 Hijriah kembali kita ditakdirkan untuk bertemu di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka niatan yang baik, tujuan yang baik insyaallah untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat 5 waktu, mulai dari salatul maghrib sampai dengan salatul isya, dan kemudian kita mempelajari bagian-bagian daripada agama Islam, dan secara khusus di pertemuan kita ini adalah salah satu sumber daripada ajaran agama Islam, yaitu kitabullah Al-Quranul Karim. Al-Quran dimaklumi adalah sebuah kitab yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit ketujuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, niscaya ia akan mendapatkan keutamaan, kemuliaan dan keagungan sebagaimana Al-Quran itu sendiri. Sebaliknya, siapa yang melalaikan, menyia-nyiakan Al-Quran, niscaya ia akan direndahkan, bahkan ia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat suatu kaum dengan kitab ini, dengan Al-Quran. Siapa saja yang mempelajari, membaca, mentadabburi, kemudian mengamalkan dan mendakwahkan isi daripada Al-Quran, maka dia yang akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yadh'u bihi al-akharin. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, tidak menjadikannya sebagai tuntunan, tidak menjadikannya sebagai panduan di dalam kehidupan ini, apalagi sampai menyia-nyiakan Al-Quran, niscaya itulah yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala kita di kesempatan malam ini masuk di surah yang baru, surah yang ke-86, masih di juz Ammah. Surah ke-86 dalam urutan mushaf itu dikenal dengan Suratul Tariq. Surah At-Tariq. Nah, surah ini Makkiyah. Makkiyah diturunkan pasca hijrahnya Nabi dari Makkah, dari sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu definisi yang lebih tepat untuk Makkiyah. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Nah, berisi 17 ayat. Kemudian sebab penamaan dengan At-Tariq ini disebabkan di permulaan surah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sama'i wat-tariq."
Ada kalimat at-tariq di awal surah tersebut, yang maknanya secara bahasa at-tariq yaitu yang datang di waktu malam. At-tariq itu artinya yang datang di waktu malam. Ada nama lain selain daripada surah at-tariq ini, yaitu disebut juga dengan surah as-sama. Surah as-sama. Hal ini berdasarkan apa yang disebutkan atau disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, di mana Abu Hurairah menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil isya'il akhirah bis sama'i, bahwa kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca di waktu isya yang paling akhir itu dengan bis sama, dengan surah as-sama, yakni maksudnya dua surat yang diawali dengan as-sama, yaitu as-sama'i zatil buruj dengan as-sama'i wat-tariq. Dari sini menunjukkan bahwasanya nama lain daripada surah at-tariq surah as-sama. Ia salah satu daripada surah as-sama. Kemudian faedah dari hadis tersebut menunjukkan bahwasanya Nabi di waktu salat Isya itu terkadang membaca surah-surah pendek. Terkadang membaca surah-surah pendek, yaitu suratul Buruj dengan surah At-Tariq. Dan surah ini At-Tariq itu diturunkan setelah surah Al-Balad. Diturunkan setelah surah Al-Balad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah membaca surah ini di waktu duhur dengan asar. Di waktu duhur dengan asar. Itu berdasarkan hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, di mana Jabir bin Samurah menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fi adh-dhuhri wal 'asr bis sama'i zatil buruj dengan was sama'i wat tariq. Itu di waktu duhur dengan di waktu asar. Menunjukkan Nabi pernah membacanya di waktu duhur dengan asar. Faedah lain daripada hadis tersebut, terkadang imam terdengar bacaannya di waktu salat sir. Sebab kalau tidak terdengar sama sekali, maka Jabir bin Samurah tidak akan meriwayatkan dan tidak akan mendengarkannya. Itu tujuannya memperdengarkan sekali-kali beberapa potongan ayat yang kita baca di waktu salat sir untuk memaklumkan kepada jemaah di belakang bahwa yang dibaca adalah surah ini. Jangan dipahami bahwasanya itu dikeraskan seperti salat maghrib, tidak. Kemudian jemaah sekalian, Nabi juga merekomendasikan surah ini dibaca di waktu maghrib. Kisahnya terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan juga dalam Ashabus Sunan dari hadits Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika itu beliau menceritakan bahwa Mu'ad bin Jabal itu menjadi imam ketika salat maghrib. Dia menjadi imam membaca surah Al-Baqarah dan surah An-Nisa. Luar biasa ya. Maghrib membaca surah Al-Baqarah dan surah An-Nisa. Itu Mu'ad bin Jabal. Menunjukkan bahwa sahabat Mu'ad bin Jabal hafal surah Al-Baqarah, hafal surah An-Nisa. Yang menjadi makmum di belakang itu mundur teratur. Mundur, pulang, sampaikan ke Nabi. Itu Nabi malah besar ketika itu. Sampai Nabi menegur Mu'ad bin Jabal dengan teguran yang cukup pedis. Beliau mengatakan, afattanun anta ya Mu'ad. Mu'ad, kau mau jadi sumber fitnah,
Kau mau menjadi tukang fitnah. Nah, kenapa tidak membaca? Lalu dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi menyarankan sabbih isma rabbikal a'la wasyamsi wadhuhaha wal laili idza yaghsha. Itu dalam riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan Nabi merekomendasikan surat Tariq, was sama'i wat tariq. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ini direkomendasikan juga dibaca di waktu maghrib. Iya, sekali-kali kita baca. Iya. Nah, jangan itu saja yang dibaca. Nah, kemudian jemaah sekalian, faedah lain yang kita dapatkan dari hadis tersebut, iya, menunjukkan bahwa seorang imam itu memperhatikan kondisi jemaah. Memperhatikan kondisi jemaah. Kalau memang jemaahnya ada yang dianggap tidak mampu berdiri lama, atau mungkin dia cuma musafir yang hanya sekedar singgah, ada yang punya kebutuhan dan seterusnya, jangan dibuat lama. Nah, itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sisi lain Nabi juga pernah membuat salat itu panjang. Kenapa? Nabi paling tahu maslahat dan mudarat. Menunjukkan bahwa kalau jemaah di situ memang mampu untuk berdiri lama, atau mereka sepakat, ya. Biasanya kan jemaah tetap itu kita tahu sepakat panjang-panjang, tidak ada masalah. Maka tidak mengapa ketika itu dibuat panjang. Tapi kalau jemaahnya umum, kemudian fisiknya mungkin sudah lemah, sudah tua, sakit dan seterusnya, dibuat pendek. Nah, ini juga menunjukkan dalam hadis tersebut bahwa ketika menasihati atau menegur orang yang berilmu, itu tidak apa-apa dengan tegas dan keras. Mu'ad bin Jabal itu salah satu sahabat yang direkomendasikan dan dikirim Nabi sebagai dai. Tidak semua sahabat itu dikirim. Iya, beliau dikirim ke mana? Ke Yaman. Beliau paling faqih dalam masalah zakat. Itu Mu'ad bin Jabal, orang berilmu. Nah, olehnya yang seperti itu Nabi biasanya tegas. Afattanun anta, itu bukan kalimat lembek itu. Kau mau jadi tukang fitnah? Weh. Nah, sebaliknya ketika yang melakukan kesalahan itu adalah orang jahil, orang awam, belum paham agama dengan baik, Nabi lemah lembut. Ya, ingat ya kisahnya siapa itu? Yang kencing di masjid, ya toh? Nah, Nabi tidak keras dan dahsyat ketika itu, tidak. Tapi lemah lembut. Kenapa? Awam, jahil, tidak paham agama. Tapi orang yang memang sudah tahu agama, sudah punya ilmu lah, atau merasa mengaku punya ilmu, tidak apa-apa kita tegas kepada dia. Iya, tidak apa-apa kita tegas kepada dia. Tapi orang yang baru belajar, baru mengenal Islam, berlemah lembut. Jangan langsung divonis, kamu itu kafir, kamu itu neraka, tempatmu neraka. Jangan. Nah, gunakan bahasa yang lainnya. Nah, tayyib. Iya, yang jelas faedah yang kita ambil dari hadis tersebut, selain dari yang kita sebutkan tadi, bahwasanya Nabi merekomendasikan itu dibaca di waktu maghrib. Nah, kemudian jemaah sekalian, kita masuk kepada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sama'i wat-tariq. Was-sama'i wat-tariq. As-sama', iya, ini dimaklumi. Maknanya langit. Iya. Dan semua yang ada di atas kita ini, termasuk awannya, mulai daripada langit pertama sampai langit yang ketujuh, itu semuanya masuk dalam kalimat as-sama'. Nah, dan langit yang pertama sampai dengan detik ini itu belum pernah ada yang sampai ke sana. Langit yang pertama belum pernah ada yang bisa sampai ke sana. Nah, satu-satunya manusia yang pernah ke atasnya lagi
adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Selain itu tidak ada manusia yang bisa mencapai, jangankan langit yang ketujuh, langit yang pertama saja belum ada. Paling jauh manusia konon sampai di mana? Sampai di bulan. Itu paling jauh itu konon. Nah, bulan itu masih jauh sekali lagi ke langit pertama. Nah, tayyib. Semua yang ada di atas kita itu disebut dengan langit. Kemudian wat-tariq. Wat-tariq sudah kita sebutkan tadi, yaitu yang datang di waktu di waktu malam. Nah, yang datang di waktu malam. Dan kalimat at-tariq ini sebenarnya maknanya adalah an-najm atau kawakib, bintang. Meskipun at-tariq itu maknanya yang datang di waktu malam, terjemahkan demikian sebab ada dalam konteks hadis yang menunjukkan itu. Ada dalam konteks hadis yang menunjukkan hal tersebut, yaitu di antaranya adalah hadits yang berisi atau kandungannya Nabi SAW melarang seseorang yang pulang di waktu malam, yatruku turqan, datang di waktu malam kemudian membangunkan istrinya. Itu juga termasuk sunnah ya. Kalau orang yang pulang perjalanan, sebenarnya kalau mau sesuai betul dengan sunnah, pulang dari perjalanan, Nabi biasanya kemana dulu? Ke masjid dekat rumah, sholat 2 rakaat. Setelah itu pulang ke rumah. Tapi kalau beliau pulang di waktu malam, beliau biasanya di luar. Nah, biasanya di luar. Beliau tidak ingin menyusahkan keluarganya. Dan itu termasuk sunnah. Hanya kalau kita bisa beritahukan sebelumnya, di zaman Nabi itu tidak ada ponsel, tidak ada media sosial, tidak ada telepon. Sebelumnya kita sudah pesan jam sekian saya tiba, itu boleh saja. Artinya keluarga sudah siap untuk menerima. Yang dikhawatirkan kalau keluarga tidak siap, godar-godar pintu dan seterusnya, itu kan menyusahkan namanya, menyusahkan keluarga yang bangun dan tetangga yang ada di sampingnya. Nah, itu asalnya sampai dikatakan tariq. Nah, ma'asyil muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ibtada Allah azza wa jalla hadhihi surah bil qasam. Aqsamallahu ta'ala bis sama'i wat tariq. Allah memulai ayat ini dengan sumpah. Kalimat waw di awal itu was sama'i wat tariqi, itu sumpah. Nah, menunjukkan bahwa yang menjadi objek sumpah adalah sesuatu yang agung atau menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah sumpah sering kita ingatkan, Allah bebas bersumpah dengan apapun dari kalangan makhluknya. Tapi manusia tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan Allah atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Tidak boleh dia bersumpah dengan Ka'bah, dengan malaikat, dengan yang lain-lainnya, tidak boleh. Dan itu hukumnya diharamkan sebab masuk ke dalam lingkup kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana halifan falyahlif billah." Barang siapa yang hendak bersumpah, hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah. Man khalafa bi ghairillah faqad asyrak. Kata beliau, siapa bersumpah dengan selain Allah, sungguh telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Letak kesyirikannya, dia mengagungkan sesuatu yang tidak boleh diagungkan. Yang pantas diagungkan seperti itu hanyalah Allah Subhanahu
Ya, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun demikian atau meskipun bersumpah dengan selain nama Allah termasuk kesyirikan, ya, dan itu disebutkan oleh para ulama adalah syirkul asgar, syirik yang kecil, tapi kita jangan main-main dengan perkara kesyirikan. Itu bisa mengantarkan kita kepada yang namanya syirkul akbar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka mat-tariq." Dan tahukah kamu apa yang dimaksud dengan at-tariq? Nah, istifham di dalam Al-Qur'an cukup banyak. Kalimat pertanyaan yang menunjukkan faedah ihtimam, pentingnya apa yang disebutkan di dalam konteks pertanyaan tersebut. Nah, dan yang akan disebutkan setelahnya itulah objek sumpahnya. Itulah sebenarnya yang akan ditekankan di dalam ayat atau dalam surah ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, An-Najmus Tsaqib. Iya, di sini nampak bahwasanya at-tariq penafsirannya itu adalah an-najmu. Kalau at-tariq dari sisi bahasa, yang datang di waktu malam. Yang datang di waktu malam itu bisa bulan. Iya, bisa bulan. Nah, tapi di sini diperjelas bahwa at-tariq maksudnya an-najm. An-najm atau al-kawakib. Ini bisa mencakup semua najm atau semua nujum, semua bintang-bintang yang ada di langit. Iya, atau hanya bintang yang as-saqib. As-saqib itu adalah al-mudhi. Al-mudhi yang bercahaya, iya, yang terang. Itu disebut dengan as-saqib. Iya, bintang yang bercahaya dan itu adalah terang. Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi Al-Basri, murid Abdullah bin Abbas, ketika menafsirkan ayat tersebut mengatakan, "Innama summiyan najmu tariqan li'annahu innama yura bil-lail wa yakhtafi bin nahar." Nah, bintang disebut dengan tariq sebab dia hanya muncul di waktu malam. Hanya muncul di waktu malam dan tidak kelihatan di waktu siangnya. Nah, hanya muncul di waktu malam dan tidak akan kelihatan di waktu siang. Sebahagian ulama yang lain disebutkan dengan as-saqib sebab cahayanya itu menembus syaitan yang ditugaskan oleh dukun untuk mencuri berita di langit. Ditugaskan oleh dukun mencuri berita di langit. Pernah lihat bintang jatuh? Sebenarnya bukan bintang jatuh itu syaitan yang dilempar. Iya. Syaitan atau jin, iya, yang merupakan anteknya dukun. Dukun itu yang kerjasama. Kalau ada yang manusia yang mengaku mengklaim dirinya tahu peristiwa yang akan terjadi di masa akan datang, pastikan bahwa dia itu memiliki antek dari kalangan jin. Sebab jinnya itu yang dia perintah untuk mencuri berita di langit. Nah, lalu jinnya itu hanya sepotong, secuil, satu dua didengarkan, belum sempat didengarkan semua, dilempar dengan bintang. Pulang itu si jin menyampaikan ke dukun begini. Satu benar, 100 salah. Iya, makanya kadang kalau dukun itu kadang ada betulnya. Iya kan? Iya, apa yang disampaikan si dukun kadang ada benarnya. Aisyah sendiri mengatakan demikian kepada Nabi, bahwa terkadang apa yang disampaikan oleh kahin si dukun itu benar. Nabi benarkan, iya memang. Sebab pasti ada yang terdengar oleh jin yang dia utus. Tapi fayahtalitu bimi'ati kizbah, kata Nabi. Jinnya itu mencampurnya dengan 100 kebohongan, 100 kedustaan. Makanya lebih banyak itu bohongnya itu. Apa yang disampaikan si dukun itu tidak benar. Nah, meskipun ada 1-2 benarnya, tapi yang lain itu salah besar. Dan tidak boleh kita dari kalangan kaum muslimin mendatangi yang namanya dukun. Tidak boleh. Apakah itu yang mengaku mengetahui peristiwa yang akan datang, yang disebut dengan kahin,
atau yang mengaku mengetahui peristiwa yang telah berlalu. Iya, yang ribuan tahun berlalu tanpa ada sejarah yang dia baca. Itu disebutkan dalam satu hadis, kahin anraf, siapa yang mendatangi dua ini lam tuqbal salatuhu arba'ina lailah. Itu 40 malam salatnya tidak diterima. Itu hadis diriwayatkan Imam Muslim. Dia datang saja kepada si dukun itu. Iya. Datang saja. Belum apa-apa. Iya. 40 malam salatnya sudah diterima. Dan jangan kita menganggap bahwasanya iya, dukun yang kita datangi ini dia bukan dukun. Namanya sudah lain. Kita tidak mempermasalahkan nama. Yang kita permasalahkan esensi dan substansi. Kalau sama esensinya, sama saja. Meskipun dia berganti nama. Meskipun dia berganti nama. Dulu dukun, sekarang apa? Paranormal. Orang pintar. Apalagi? Guru spiritual. Cocok ini. Bukan penasihat spiritual. Iya, guru spiritual. Nama berganti, tapi esensi sama. Iya. Biasanya itu ya para pejabat punya guru spiritual, disampaikan kita mesti pasang baliho begini, kalau balihonya begini itu lebih bawah, nanti kita naik di tahun sekian, iya kita turun tahun sekian, kita mati tahun sekian. Ditanya kalau kita kapan mati? Itu punya guru spiritual, begitu tugasnya memang. Iya, kalau mau berwibawa pakai gelang. Iya, kemudian pasang baliho di titik tertentu. Jangan, tidak semua titik. Iya, saya mengaku bicara begini sebab saya pernah kenal dengan seorang guru spiritual. Iya, guru spiritual ini yang memang guru spiritualnya calon wali kota yang dicalonkan yang lalu. Iya. Tidak sembarangan itu pasang titik-titik baliho, tidak sembarangan itu. Kemudian posisinya ketika dia foto juga tidak sembarangan itu. Mesti merujuk kepada guru spiritual. Posisi kita mesti beginikah, tegakkah? Iya. Begitu semua. Sehingga yang lihat itu dia akan kagum dan terpesona. Begitu katanya. Kemudian ada gelangnya apa segala macam, ada ritualnya setiap malam Jumat. Kayak kita di sini ada ritualnya. Nah, iya. Begitu. Olehnya jemaah sekalian, iya, rahimani wa rahimakumullah, jangan sekali-kali, ya. Apalagi kalau sampai datang dan bertanya dan percaya, plus yakin, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi SAW bersabda, man ataka hinan orafan fasa'alahu fasaddaqahu lam tuqbal fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun, tukang peramal, bertanya dan mempercayai ucapannya, kata Nabi, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia sungguh telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah. Nabi yang sebutkan itu. Iya. Kalimat kekufuran, kekafiran. Iya. Nabi yang sebutkan, saya hanya menyampaikan. Saya tekankan ini sebab jangan sampai, iya, terkadang di tengah-tengah masyarakat, kapan kita menyampaikan kafir, musyrik, bid'ah, langsung dituding, itu Wahabi. Itu Wahabi. Katanya itu Wahabi itu gampang sekali kafir. Lalu Nabi itu Wahabi kalau begitu, sebab Nabi mengatakan demikian. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sungguh telah kafir, iya, terhadap apa yang diturunkan Muhammad. Kita hanya merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang masyhur sekarang. Sedikit-sedikit kapan ada yang tidak sepaham dengan dia, langsung ini Wahabi nih. Nah, apalagi kalau disalahkan, kamu tuh keliru begini, ini Wahabi, tuh suka menyalahkan. Iya, padahal kalau dia kembali, iya, kepada dalil yang ada, memang dia salah memang. Cuman itu tidak mau disalahkan. Tayyib. Termasuk juga jemaah sekalian, ada orang yang tidak mendatangi dukun, paranormal, guru spiritual, tapi hukumnya sama. Hukumnya sama. Seperti contoh, dia beli majalah.
majalah. Di majalah itu ada apa? Ramalan bintang. Nah, karena Mangkasa kan ramalan bintoing. Tuh. Nah, ramalan bintang. Dia baca, bintang lo apa? Oh, saya Sagittarius. Iya cocok nih. Sagittarius. Oh, keuangan, enggak lama lagi dapat sekian. Iya, padahal dia mesti bayar cicilan itu. Nah, begitu seterusnya dia baca. Oh, asmara enggak lama lagi menikah. Dan seterusnya. Padahal dia sudah menikah. Nah, iya kan begitu. Kalau yang baca anak muda, manggut-manggut itu. Oh iya. Kapan dia percaya dan yakin sama saja. Sama saja hukumnya. Sama saja hukumnya. Termasuk di Jawa. Di Jawa itu apa? Ya, primbon. Ya. Mau menikah. Iya, dihitung-hitung itu. Rabu Weton, Kamis, Jumat Kliwon. Ini hari baik ini. Iya. Jumat Kliwon, ini hari baik. Iya. Diadakan pas di tengah kuburan. Iya. Itu yang saya tahu. Ya, makanya kalau mau menikah di Jawa, pasti itu dia perhitungannya seperti itu. Kecuali yang memang sudah paham akidah yang baik. Iya. Tapi itu hukumnya sama dengan mendatangi dukun dan paranormal. Iya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas dukun dan paranormal itu mengandalkan jin yang dia utus. Jin yang dia utus ini dilempar dengan an-najm, as-saqib, bintang yang bercahaya. Yang as-saqib salah satu maknanya yang menembus, cahayanya menembus daripada jin tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kullu nafsin lamma 'alaiha hafizun." Kalimat in, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan in huna nafiyatun, yakni ma kullu nafsin. Kalimat in di situ maksudnya nafiyah, menafikan bahwa tidaklah kullu nafsin, tidaklah setiap jiwa. Iya, menafikan tidaklah setiap jiwa lamma. Apa makna lamma? Iya, lamma biasa mana yang belajar bahasa Arab? Di belakang yang belajar bahasa Arab. Mana lamma? Iya, belum tahu. Iya. Lama kadang bermakna belum. Tapi dalam bahasa Arab, lama banyak artinya. Lama kadang bermakna belum, lama kadang bermakna ketika. Nih, falamma ja'ahum bil bayyinati. Itu falamma ja'ahum, ketika dia datang. Lama di situ maknanya ketika. Lama di sini maknanya illa, kecuali. Ya. Jadi tidaklah setiap jiwa lama kecuali alaiha, atas jiwa tersebut, hafiz, penjaga. Isim fa'ilnya hafizun dari kalimat hafadha, yahfadhu hafiz. Hafiz yang menjaga, yang memelihara. Nah, para ulama tafsir di sini itu menafsirkan dengan beberapa penafsiran. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan ada yang memaknai kalimat hafidh di sini yang penjaga itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab dialah yang menjaga seluruh makhluknya tanpa kecuali, manusia ataupun bukan manusia. Sebahagian yang lain menafsirkan, kata Imam Al-Qurtubi, hafidh di situ adalah akal. Iya, akal. Alasannya kenapa? Akal yang menjaga kemaslahatan manusia. Kapan kehilangan akalnya, tidak beres itu kehidupannya. Nah, selain itu para ulama yang lain menafsirkan hafidh di situ adalah kiraman katibin, al-malaikah, malaikat penjaga. Nah, malaikat penjaga hafidh di sini itu di antara ulama ada yang memaknai bahwasanya kalimat hafidh di situ seperti Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, malaikat yang menjaga manusia min kulli afat,
dari segala kebinasaan. Dia betul-betul menjaga manusia tidak terjerumus ke dalam kebinasaan. Nah, sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa hafidh itu juga malaikat, tapi bukan malaikat yang menjaga seperti itu, tapi malaikat yang mencatat. Malaikat yang mencatat amalan-amalan manusia. Nah, dan ini dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd di ayat yang ke-11. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Nih, setiap manusia itu ada mu'aqqibatun, ada malaikat yang ada di samping depan dan belakang yang menjaga dia, yang silih berganti bi amrillah, berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini itu ketika beliau menafsirkan, beliau menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan hafizin di situ adalah sama dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Infitar, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Sungguhnya atas kalian itu ada malaikat yang hafiz. Hafiz di sini yang mencatat. Yang kiraman katibin, malaikat yang mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, mengetahui apa yang kalian lakukan. Dan di dalam surah Qaf Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atid. Tidaklah ada lafaz, satu kata, lafaz itu satu kata saja keluar, kecuali pasti akan tercatat oleh malaikat yang bernama Raqib dan Atid. Semua yang kita ucapkan, baik itu buruk, baik, jelek, maslahat, mudarat, yang asal yang kita ucapkan tercatat semua dengan rapi. Nah, tercatat semua dengan rapi. Nah, dan yang dicatat malaikat tersebut itu akan diperlihatkan kepada kita. Sambil diperintahkan, ikra kitabak, baca buku laporanmu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kau sendirilah yang memeriksa dirimu. Periksa apa ada yang salah. Malaikat tidak pernah tidur. Malaikat tidak pernah tidur, tidak sama manusia. Malaikat tidak punya hajat, tidak mau menikah, tidak mau sama perempuan, tidak ada istirahatnya, beribadah terus. Nah, itu setiap manusia. Setiap manusia. Sehingga apa yang kita hendak ucapkan atau ungkapkan sebaiknya pertimbangkan dengan baik. Sebaiknya pertimbangkan dengan baik. Sebab semuanya akan tercatat dan diperlihatkan kepada kita. Ya, kalau itu kebaikan alhamdulillah. Kalau itu dosa, waliyadzubillahi min zalik. Nah, billahi min zalik. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, haula'il hifdhah yaktubuna ma yaqumu bihi al-insanu min qawlin wa ma yaqumu bihi min fi'lin sawa'un kana zahiran ka aqwalil lisan wa a'malil jawarih aw batinan hatta ma fil qalbi ma ya'taqiduhu al-insanu fa innahu yaktubu 'alayhi liqawlihi ta'ala wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, penjagaan malaikat tersebut atau malaikat penjaga tersebut mencatat semua yang diperbuat oleh manusia, baik bentuknya ucapan ataupun perbuatan. Ucapan atau perbuatan, apakah zahir yang nampak kelihatan, wa amal jawari, perbuatan anggota tubuh, au batinan, apa yang terbersit dalam niat kita. Apa yang terbersit dalam niat kita, yang itu merupakan keyakinan kita, keimanan kita, kekufuran kita yang ada dalam hati, dicatat oleh malaikat. Kemudian beliau sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad khalaqnal insan, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui ma tuwaswisu bihi nafsah, apa yang dibisikkan ke dalam jiwanya kami mengetahui, kata Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada manusia itu dibandingkan
urat lehernya. Iya. Kami lebih dekat kepada manusia dibandingkan urat lehernya. Ini sudah pernah kita jelaskan ini ayat. Iya. Makna kedekatan Allah di situ bukan fisiknya Allah, zatnya Allah yang dekat dengan manusia, bukan. Tapi pengetahuan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wan shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun wa 'atid. Naam. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat ini kita mendapatkan faedah yang sangat penting, di antaranya jemaah sekalian, bahwasanya jumlah malaikat itu tidak ada yang mampu untuk menghitungnya. Kenapa? Malaikat yang mengawasi manusia saja itu silih berganti. Pergantiannya subuh dengan asar. Pergantiannya subuh dengan asar. Kalau bahasa kita shiftnya, shift malaikat subuh dengan asar. Iya. Itu yang mengawasi manusia. Dan ini in kullu nafsin, setiap manusia. Setiap manusia. Kalimat nafsin, setiap jiwa, menunjukkan orang kafir juga. Dengan segala macam jenisnya. Yahudi, Nasrani, Hindu, dan yang seterusnya. Nah, shiftnya pagi, subuh dengan asar. Di waktu subuh, itu naik ke atas. Dan itu disebutkan dalam hadits yang panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma taraktu ibadi. Kau tinggalkan hambaku, apa yang dilakukan? Wa huwa a'lam, padahal Allah lebih mengetahui hambanya dibandingkan si malaikat. Nah, maka si malaikat akan menjawab, taraktu ibadaka. Saya meninggalkan hambamu dalam keadaan dia beribadah. Makanya itu zikir pagi petang jangan disepelekan. Itu waktu pergantian malaikat. Kita di waktu pagi sementara zikir pagi, malaikat naik, dia melaporkan, dia sementara ibadah ketika saya tinggalkan. Dia sementara melakukan ibadah. Di waktu asar juga demikian, ada namanya zikir petang. Nah, dia sementara malaikat yang shiftnya naik ketika waktu asar, yang pagi tadi itu akan melaporkan di waktu asar dia juga beribadah. Laporan yang sampai ke atas bagus-bagus semua. Nah, ini bergantian terus sampai hari kiamat. Menunjukkan jumlah malaikat itu tidak ada yang bisa hitung. Adapun yang wajib diyakini oleh kaum muslimin, adalah kita mengimani adanya malaikat dengan jumlah yang hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui, dengan mujmal dan terperinci. Yang mujmal, kita imani secara umum. Yang kita tidak ketahui namanya. Yang kita ketahui namanya seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, itu saja yang kita imani secara terperinci, yang ada namanya. Yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Qur'an, jangan kasih nama. Jangan kasih nama. Sebab ada kaum muslimin kasih nama malaikat. Enggak tahu dari dia dapat wangsit dari mana. Nah, kemarin sempat saya dengar lagi itu. Sempat saya dengar kemarin, bahkan yang sampaikan itu seorang dai terkenal. Banyak di YouTube ceramahnya. Nah, Kiai Haji lagi panggilannya. Katanya, hati-hati, kita ini tidak tahu husnul khotimah atau su'ul khotimah ketika malaikat Israel datang mencabut nyawa kita. Beraninya dia kasih nama malaikat Israel. Nah, siapa yang kasih tahu dia itu? Malaikat pencabut nyawa namanya Israel. Nah, ala kulli hal jemaah sekalian, bahwasanya kewajiban kita itu beriman kepada seluruh malaikat tanpa kecuali, bahwasanya mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Jumlah mereka hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahuinya, dan setiap manusia termasuk kita saat ini semuanya dalam penjagaan dan pengawasan malaikat.
Itulah aslinya waskat, pengawasan melekat. Kita tidur tetap dia mengawasi. Nah, taib. Jam berapa Isa? Nah, sudah masuk waktu Isya ya. Nah, nanti kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Sebelum saya tutup, saya minta maaf. Mungkin pertemuan yang akan datang itu tidak terisi dulu. Iya, sebab mulai tanggal 22 Syawal atau 16 Juli itu kami ada pelatihan. Iya. Dan ada ulama dari Mekah dan dari Yaman yang datang. Iya, maka seluruh dai, iya, seluruh Nusantara itu mendapatkan undangan khusus untuk mengikuti itu dan menyelesaikan beberapa pelajaran. Itu selama sepekan. Dan itu tidak bisa disia-siakan begitu saja. Menuntut ilmu langsung dari para ulama itu kesempatan yang sangat langka. Kesempatan yang sangat langka. Dan menimba ilmu demikianlah, mesti bertemu dengan para ulama. Nah, olehnya saya meminta maaf, pertemuan yang akan datang itu mungkin saya tidak bisa mengisi. Nanti insyaallah pertemuan yang berikutnya. Sebab waktu acaranya itu 1 pekan. Itu untuk khusus, adapun untuk umum di masjid Al-Markaz tanggal 23 Juli. Iya, hari Ahad. Itu untuk umum ada penterjemahannya. Adapun yang khusus tidak ada penterjemahannya. Nah, tapi bagi siapapun yang sudah paham sedikit bahasa Arab, itu boleh ikut. Itu acara umum kok. Nah, tidak hanya dikhususkan kepada para dai dan para ustadz, tidak. Tapi kalau memang sudah tahu paham sedikit, boleh hadir. Iya, itu bukan kalangan tertentu, kelompok tertentu, tidak. Iya, bahkan dari seluruh Indonesia siapapun yang mau hadir, iya, itu dipersilahkan dengan catatan mendaftar. Tujuannya mendaftar apa? Supaya dapat jatah tempat dan akomodasi. Kalau tidak mendaftar, di mana Anda mau nginap? Nah, dan di mana Anda mau makan? Taib, itu tujuannya didaftar. Nah, taib, saya kira demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru itu datang dari kami. Subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.